Apa yang akan Kakang lakukan kalau sampai Paman Lembu Sora menjalani hukuman di pembuangan? Saya tidak tahu. Terus terang saya masih bingung. Apakah saya harus tetap mengabdi kepada sebuah negara yang buta terhadap jasa seseorang? Mungkin saya akan kembali berkelana sebagai pendekar. Gusti Prabu dikelilingi oleh manusia-manusia penjilat dan gila jabatan. Mereka berusaha menjatuhkan sesamanya untuk menaikkan namanya. Masalahnya tidak segampang itu, Wuni. Paman Lembu Sora secara hukum tetap bersalah. Tapi penyingkiran Paman Lembu Sora yang begitu banyak jasanya kepada Majapahit juga bukan merupakan sebuah keputusan yang bijaksana. Saya yakin keadaan di sanalah yang telah menekan Gusti Prabu sehingga memutuskan hukuman yang sangat mempermalukan diri Paman Lembu Sora. Mungkin ada yang menginginkan jabatan Paman Lembu Sora sebagai Rakian Pati Ridaha. Saya kira bukan jabatan itu yang diperebutkan, tapi soal kedekatan Paman Lembu Sora dengan Gusti Prabu yang diirikan. Ada yang menginginkan kedekatan seperti itu dengan Sang Prabu. Dan itu bisa didapat hanya dengan melenyapkan Paman Lembu Sora. Siapa kira-kira? Saya tidak tahu. Saya tidak bisa membaca sikap para rakrian yang kebanyakan bersembunyi di balik topeng-topeng cendekia mereka. Ampun Gusti Prabu, hamba mau melaporkan tentang surat keputusan hukuman Gusti kepada Paman Lembu Sora. Kenapa masih dibicarakan lagi? Semuanya kan sudah tuntas. Kelihatannya beliau sangat tidak puas. Apa istimewanya? Semua terhukum tidak akan pernah puas atas hukuman yang harus dia tanggung. Mungkin beliau merasa telah banyak berjasa kepada Gusti Prabu. Jadi, dia bicara seperti itu, Halayuda? Atau ini hanya perkiraanmu saja? Hah? Aku jauh lebih mengenal watak Paman Lembu Sora daripada kalian semua. Tidak pernah Paman Sora merasa berjasa kepadaku. Tidak pernah. Apalagi membicarakannya kepada orang lain. Maaf Gusti Prabu, memang itu hanya perkiraan hamba. Tapi semua perkiraan itu timbul karena sikap Paman Lembu Sora yang sudah sangat berubah. Dan, maaf, agak kasar. Apa yang kau maksud dengan kasar, Halayuda? Tampaknya beliau mau membuat keonaran di Kedaton. Kalau tidak menemukan keadilan. Ampun Gusti Prabu. Sebagai Rakrian Tumenggung, hamba sangat bertanggung jawab kalau sampai perbuatan Kakang Lembu Sora benar-benar dilakukan. Hamba pun akan menjalankan tugas hamba sebagai Mantri Kanuruhan. Hamba akan menindak dengan tegas siapapun yang berani bikin huru-hara di Kedaton. Apalagi dia seorang tataji. Lakukan apa yang pantas kalian lakukan kepada bekas pahlawan Majapahit. Saya serahkan leher saya untuk dipancung. Kalau yang saya katakan tidak benar. Saya harus bisa menemui Sang Prabu. Mestinya beliau bisa mengerti bahwa hukuman buang bagi seorang kesatria jauh lebih menyakitkan daripada hukuman mati. Apa tidak mungkin semua ini sebenarnya sebuah rekayasa, Paman? Dari orang-orang yang benar-benar ingin menghancurkan Paman. Bisa jadi. Padahal seharusnya tidak perlu. Mereka tahu bahwa saya bukan pesaing mereka. Karena kedudukan saya bukan di Majapahit. Saya Mapati Ridaha. Dan hanya hari-hari tertentu saja saya boleh menghadap ke Majapahit. Membingungkan sekali, Paman. Kalau dalam sebuah negara, para pemimpinnya sampai berselisih seperti ini. Saya sarankan, kamu jangan berpihak kepada siapapun. Sebab masa depanmu masih panjang. Kamu akan mengerti siapa sebenarnya yang berada di balik kemelut ini. Selama ini, Paman telah banyak membimbing saya. Apakah... Jangan bicara soal budi, anakku.
Sebab kamu akan sulit berpikir dan bersikap jujur. Tapi apa bisa dibenarkan kalau seseorang itu melupakan budi baik orang lain kepadanya, Paman? Cara berpikirnya tidak seperti itu, Kamandanu. Jangan cepat berpihak kalau kamu merasa berutang budi kepada salah seorang dari dua orang yang sedang bertikai. Saya kurang setuju kalau kamu kembali berkelana di dunia persilatan. Karena sikap seorang pendekar cenderung tidak mau peduli dengan negaranya. Mereka biasanya lebih mengabdikan diri pada kemanusiaan. Bukankah awalnya manusia berjuang untuk membantu sesamanya? Betul. Tapi ketika manusia mengenal kelompoknya, maka nilai kemanusiaan jadi berubah. Manusia lebih cenderung mementingkan kelompoknya. Karena dia dilahirkan dan dibesarkan di dalam kelompok itu. Di sana dituntut keberpihakan. Meskipun harus dengan mengesampingkan keadilan? Keadilan, juga kebenaran, selalu ditentukan oleh kepentingan kelompok. Dalam hal ini negara. Mau tidak mau, kita harus berpihak kepada negara. Ampun Gusti, ada tamu. Siapa? Gusti Dia Halayuda. Persilakan masuk. Mau apa lagi orang itu? Mungkin dia membawa pesan dari Sang Prabu. Tiba-tiba menjadi orang penting. Dia kan kerabat raja.